dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Heboh, terjadi kehebohan baru. Setelah putusan pengadilan kasus Sambo yang mendapat dukungan mayoritas rakyat Indonesia, tiba-tiba Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang sangat menghebohkan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan kepada KPU, kau tunda pemilu 2024. Anehnya lagi, tragisnya lagi, isi putusan tersebut memakai istilah hukum Belanda, yaitu wisforbat wisforat, artinya putusan serta merta. Artinya, walaupun KPU banding atau kasasi, putusan itu harus dilaksanakan. Itu arti putusan ini. Ada apa? Apakah memang dasar gugatannya ada? Atau ini adalah putusan hasil lobby? Tapi yang banyak orang bersuara sinis adalah jangan-jangan ada kekuatan politik menunggangi putusan ini agar pemilu benar-benar ditunda. Inilah Hot Room, jurus baru tunda pemilu. Aneh bin ajaib, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Pengadilan Negeri menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Padahal dalam pasal 10 dan pasal 11 yang diatur di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan segala perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan harus dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sejumlah pihak pun memberikan tanggapannya. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Sudah ada tuh petunjuk dari Mahkamah Agung, kalau ada urusan administrasi masuk ditolak. Kalau ketika peraturan Mahkamah Agung itu keluar sudah ada kasus yang sedang diperiksa, itu nanti diputus, tapi putusannya bukan wewenang pengadilan umum. Sudah ada tuh, karena ini salah kamar. Ya diabaikan aja, kalau sudah naik banding kalah lagi. Jadi pengadilan di Jakarta Pusat tidak pernah meminta perkara itu diajukan ke sini, tapi diajukan oleh PT Prima dengan gugatan biasa. Ternyata dalam pemeriksaan perkara itu, dalam konteks perkara 77 ya, itu perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Partai Prima, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa itu boleh diperiksa di pengadilan negeri, dalam hari ini berwenang mengeriksa perkara itu. Apa latar belakang Partai Prima menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Apakah ini murni upaya hukum atau ada unsur politis di dalamnya? Seperti biasa, diskusi saya selalu lancar berkat kopi kesayangan saya, White Coffee. Kalau ini saya sudah minum, jangan harap bisa debat sama gue lagi. Oke. Pak Agus Jabo Priyono, inilah tokohnya yang bisa menggoncang nasional, yang bisa memerintahkan ketua KPU tunda pemilu. Inilah ketua Partai Prima. Tampang biasa saja, tapi bikin heboh nasional. Apa dasarnya Bapak bisa membobol atau membobol atau berhasil lolos sampai bisa memerintahkan pemilu ditunda? Perlu saya klarifikasi ya. Ya. Kami tidak pernah meminta penundaan pemilu. Dalam amar putusan ada. Hentikan proses pemilu.
Oke. Ya kan, hentikan proses pemilu. Saya pikir kenapa kemudian kita memohon ke pengadilan negeri seperti itu prosesnya sudah panjang sekali. Ya. Sengketa proses yang kami ajukan lewat Bawaslu, ya, lewat Petun, lewat Bawaslu lagi, ke Petun lagi, semua mentok. Diputar-putar atau diapain? Di Petun dianggap NU. Oke. Nah, ya kan, kita dianggap tidak memiliki legal standing. Ya. Karena memang dalam pengumuman partai politik yang disampaikan oleh KPU tanggal 14 Desember, ya, nama kita tidak tercantum. Ya. Ya kan? Sehingga kemudian pada waktu kita ke Bawaslu, pada waktu kita ke Petun, dianggap kita tidak memiliki legal standing. Tapi anehnya di Petun, itu disidangkan gitu loh. Mestinya kalau itu NU kan sejak awal permohonan kita kan ditolak. Ya, ini proses sidang, kita memberikan bukti-bukti, mengajukan saksi fakta, mengajukan ahli. Terakhir di NU karena tidak ada. Tapi Anda sadar nggak bahwa memang menurut ketentuan secara absolut untuk gugatan perihal lolosnya partai pemilu atau tidak, suatu partai itu kewenangan pengadilan TUN. Oh iya, ya, kita tahu itu. Tahu itu? Tahu itu. Akuin dan itu. Memang kemudian yang kita ajukan ke pengadilan tapi negeri kalah. Kalah. Okay. Yang kita ajukan ke pengadilan negeri bukan persoalan sengketa pemilu, tapi PMH. PMH. Kami menilai bahwa KPU ya dalam melakukan verifikasi administrasi tidak profesional. Sehingga kami prima merasa dirugikan. Kan begitu? Ya harusnya kalau gugatan PMH perbuatan melawan hukum hanya sebatas ganti rugi. Kenapa ada embel-embelnya itu memerintahkan pemilu? Karena tanggal 14 Desember, ya, kita ini kan begini, Bang Hotman, bahwa kemanapun itu, ya jalur hukum yang kita lakukan, tujuan kita cuma satu, hak politik kita dikembalikan, kan begitu, ya kan sebagai warga negara yang mendirikan partai politik, hak politik kita dikembalikan, motivasinya hanya itu. Gitu loh. Apa kesalahan atau kelalaian dari KPU yang membuat Anda merasa Anda benar? Dokumen-dokumen kita lengkap. Ya. Ya kan? Katanya peralatannya macet. Saya sebetulnya tidak mau kembali ke sana gitu loh, karena proses sudah panjang lagi. Tapi kami punya bukti-bukti ya, kira-kira bahwa apa yang kita ajukan sebagai persyaratan pemilu itu clear gitu loh. Ya, ada kemudian fakta-fakta misalnya pada waktu kita melakukan verifikasi perbaikan setelah dari Bawaslu, ya kan? Itu bagaimana kemudian kita harus dalam 1 kali 24 jam itu memperbaiki 13.000. Jadi kesalahannya KPU apa? Kesalahan KPU adalah mendolimi apa yang menjadi keinginan kami sebagai Pak Hasim Ashari, Ketua KPU, katanya Anda menjolimi. Jawaban KPU apa? Jadi gini Bang Hotman ya, dalam konstruksi undang-undang pemilu, KPU itu posisinya selalu sebagai Maksud saya itu kalau ada orang keberatan dengan kebijakan KPU atau keputusan KPU, itu dapat laporkan ke Bawaslu. Bisa diajukan permohonan kepada Bawaslu. Itu sudah dilakukan? Dilakukan. Kemudian kalau hasil pemilu nanti bisa diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi posisi KPU itu selalu termohon, terlapor, tergugat ya. Partainya Mas Agus Jabu ini sudah melakukan itu, menggugat KPU ke Bawaslu. Ya KPU melayani itu. Melayani. Kok bisa kalah? Kalau di Bawaslu kan kita yang sorry. Dan kemudian ketika dikabulkan bahwa harus diberi kesempatan 1 kali 24 jam untuk memperbaiki dokumen-dokumen persyaratan yang kurang itu, sudah kita kasih kesempatan ya. Bahwa kemudian kesempatan yang diberikan tadi Mas Agus Jabu menyatakan menilai bahwa KPU tidak profesional, kami kan juga bekerja sudah sesuai dengan apa yang faktanya disampaikan oleh Partai Prima ya, misalkan anggotanya sekian, tersebar di sekian kabupaten, sudah kita periksa semua, dan sampai batas waktu yang ditentukan ternyata belum dalam pandangan kami ya, belum mencapai apa yang jadi karena itu. Sampai batas yang ditentukan belum mencapai persyaratan. Betul. Ya, sehingga dengan begitu kan produk hukum atau bentuk hukum yang kita terbitkan adalah berita acara. Bukan keputusan? Keputusan di bagian akhir yang kata Mas Agus Jabu tadi, 14 Desember 2022, itu kan di undang-undang ditentukan bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang itu KPU harus menetapkan partai politik peserta pemilu. Sehingga konstruksi hukum keputusan KPU itu bentuknya adalah memutuskan menetapkan tentang mana-mana saja atau siapa saja partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.
Sehingga bagi yang tidak memenuhi syarat ya tidak kita munculkan di dalam keputusan KPU itu. Karena keputusan KPU adalah bentuknya menetapkan partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Tuduhan bahwa KPU menjolimi tidak benar? Dalam pandangan kami tidak benar. Dan kenapa sampai di persidangan di Jakarta Pusat katanya KPU tidak mengirimkan saksi? Karena begini, saksi ini kalau saksi fakta ya, saksi fakta itu kan yang melakukan pendaftaran, yang melakukan verifikasi. Pertanyaannya, siapa yang mengerjakan kan KPU? Padahal KPU sebagai pihak tergugat. Dalam situasi itu ketika KPU menyampaikan pandangan-pandangan, jawaban-jawaban argumentasi, itu sama dengan kami ini juga yang sehari-hari mengetahui, mengerjakan situasi itu. Tidak ada pihak lain yang mengerjakan pendaftaran dan verifikasi partai. Jadi kalaupun kita menghadirkan saksi fakta, siapa? Ya orang-orang KPU sendiri, apakah anggota ataukah tim di kesekjenan. Dan itu sebenarnya kan dari segi kelembagaan bagian dari KPU. Sehingga kami memandang tidak perlu mengajukan saksi fakta. Jadi ini nggak ada muatan politis menunggangi agar pemilu ditunda? Kalau KPU ini bekerja secara hukum, Bang. Kalau ada pihak menggugat KPU ya kita kita layani atau kita jawablah melalui jalur-jalur yang ada. Kami tidak punya pandangan bahwa ini ada muatan itu di luar jangkauan pandangan kami ya. Oke, kita akan lihat nanti di segmen kedua polling tanggapan masyarakat terhadap gugatan apakah ada unsur politik di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Sampai ketemu sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room, Ibu Titi Anggraini. Apakah tindakan dari Partai Prima ini dapat dibenarkan? Dan apakah menurut Anda KPU terlalu meremehkan sehingga kalah telak? Ya, jadi pertama yang dipersoalkan Partai Prima ini, mengapa itu tidak atau belum pernah terselesaikan di Bawaslu dan di PT UN, karena memang ketika dia datang ke Bawaslu dan PT UN dianggap objeknya itu tidak bisa diproses. Karena? Yang dipersoalkan adalah Prima ini mempermasalahkan tindak lanjut dari KPU atas putusan Bawaslu. Dulu kan pernah diperintahkan oleh Bawaslu diverifikasi administrasi ulang diberikan waktu 1 kali 24 jam. Ditindaklanjuti oleh KPU dan kemudian diterbitkan berita acara. Berita acara ini dibawa lagi ke Bawaslu. Oleh Bawaslu ada ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf B. Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022. Kalau berita acara yang dibawa lagi ke Bawaslu ini adalah produk dari tindak lanjut putusan Bawaslu, sengketa proses, maka Bawaslu tidak boleh memproses, tidak bisa memproses. Jadi tidak diterima itu. Harusnya apa? Nah ini ada problem memang, karena kalau kita bandingkan, misal sebagai ilustrasi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi misalnya memerintahkan pemungutan penghitungan suara ulang. Lalu KPU menindaklanjuti. Nah hasil dari tindak lanjut itu disengketakan lagi, itu Mahkamah Konstitusi mau menyidangkan. Nah dalam hal ini Bawaslu mengatur, kalau itu tindak lanjut dari sengketa proses, maka stop di sini. Alasannya karena proses itu harus ada ujungnya. Nah dibawalah proses ini ke PT UN. PT UN juga berpandangan yang sama, ini nggak bisa diproses. Karena itu tadi, ini produknya ditolak di Bawaslu karena merupakan sesuatu yang tindak lanjut dari istilahnya ini proses yang kedua lah gitu ya. Jadi ini memang ada yang menggantung karena pada dasarnya dipersoalkan adalah tindak lanjut oleh Bawaslu terhadap putusan Bawaslu, tindak lanjut oleh KPU terhadap putusan Bawaslu itu diklaim oleh Prima tidak profesional, tidak cermat. Harusnya agar bisa digugat di pengadilan tun, harusnya produk apa yang harus dibawa? Kalau petun itu menyatakan, karena ada pasal 470 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, produknya itu harus keputusan. Nah, yang dibawa berita acara? Yang dibawa itu bahkan bukan berita acara. Tanda terima tidak bisa
diproses. Karena tadi ini dianggap nebis in idem oleh Bawaslu. Nah itu jadi ada proses ruang kosong atau celah yang memang inti dari persoalan yang disoal oleh Prima ini sebenarnya belum mendapatkan ruang formal penyelesaian. Yang salah siapa? Ya, karena konstruksi ada pasal 15 ayat 2 huruf B tadi. Kalau menurut saya mestinya ketika Prima mempersoalkan berita acara kedua di Bawaslu, Bawaslu proses saja. Dicek apakah betul KPU ini ketika menindaklanjuti putusan Bawaslu itu, kalau klaimnya kan adalah tidak profesional, tidak cermat, dan tidak terbuka. Tapi proses itu tidak tersedia. Nah, klaim yang dipersoalkan adalah karena KPU kan ketika menindaklanjuti putusan Bawaslu menerbitkan surat ya 1063. Nah, dianggap surat itu membatasi Prima di dalam memberikan berbagai dokumen perbaikan. Karena ada dokumen yang harusnya bisa diberikan sebagai perbaikan, tapi itu tidak dapat diterima. Jadi menurut Ibu, Partai Prima ini korban dari apa? Ya karena ada kekosongan atau celah hukum itu. Secara alamiah memang pihak-pihak yang mencari keadilan, dia akan cari keadilan di semua pintu. Sementara secara prosedural pemilu, ada pengaturan yang dikontribusikan oleh peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 yang tidak memungkinkan ini diproses melalui jalur pemilu. Nah, yang menjadi perdebatan adalah tadi dia mencoba upaya perdata kan, perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah kalau kita tahu persoalan perdata kan ini persoalan kepentingan antar subjek antara Prima dengan KPU. Tetapi yang unik ini Mas Agus ya, kalau kita baca petitum apa yang disampaikan permohonan Prima di Bawaslu, di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan di Pengadilan Negeri itu melompatnya jauh. Karena misalnya kalau di PT UN, Mas Agus ini minta keputusan KPU dibatalkan. Yang kedua, kami ini jadi peserta pemilu. Oke lah, kalau itu kita masih bisa. Karena itu kewenangan dari itu. Betul, dan itu kepentingan Prima. Kan Prima bilang pokoknya gimana caranya kami jadi peserta pemilu kan gitu. Menurut Ibu melompat jauh malah batalkan pemilu. Nah, yang menjadi persoalan walaupun dikatakan tidak menunda pemilu, ini kan menghentikan tahapan. Lalu kemudian tahapan dimulai dari awal. Nah, dari awal sampai kemudian pengucapan sumpah janji calon terpilih, itu dihitung durasi waktunya adalah 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Tahapan pemilu itu kalau diulang dari awal, itu harus berlangsung 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah kalau itu dihitung setelah putusan dikeluarkan, kan putusan 2 Maret. Kita tambahkan 20 bulan hari pemungutan suara untuk hari pemungutan suara berikutnya. Karena itu perintah undang-undang, itu baru November 2024. Sementara konvensi ketatanegaraan kita, presiden terpilih itu harus Oktober 2024. Tidak ada ceritanya tuh ya Pak Hashim. Jadi menurut Anda, perhitungan jangka waktu penundaan pemilu itu ada benarnya? Oh, memang menunda pemilu secara dari segi jangka waktu itu dasarnya dari situ. Oh, itu yang saya tidak pahami. Karena kalau dalam konteks kita mengatakan upaya hukum Prima ini bisa dipahami atau tidak, memang ada celahnya. Jadi menurut Anda memang dia korban dari kekosongan hukum peraturan? Bisa dikatakan begitu. Ada ruang hampa yang tidak bisa dijawab oleh jalur pemilu. Karena walaupun sudah ditolak di Bawaslu, ditolak di PT UN, tapi substansi atau pokok permasalahan yang dipersoalkan itu belum pernah benar dibahas. Itu Pak Hashim. Apa yang Ibu Titi bilang dan kenapa sampai kalah gitu loh? Mbak Titi kan mengomentari celah hukum di peraturan Bawaslu ya. Jadi begini, saya tidak dalam posisi mengomentari peraturannya Bawaslu. Itu sebagai aturan yang secara legal formil berlaku. Intinya KPU ini kalau ada pihak dalam hal ini partai politik misalkan mengajukan keberatan atau gugatan kepada Bawaslu, apa topiknya ya kami jawab ya. Akan kami akan kami hadapi dalam persidangan-persidangan itu. Jadi kalau dalam pandangan kami, jalur yang pernah ditempuh oleh Partai Prima itu sudah benar ketika keberatan terhadap produk hukum KPU bentuknya berita acara diadukan ke Bawaslu. Saya kira sudah benar. Kemudian ketika diberikan kesempatan oleh Bawaslu, memerintahkan KPU memberikan kesempatan 1 kali 24 jam untuk memenuhi syarat bagi Partai Prima yang dianggap belum terpenuhi tadi, itu kemudian dalam batas waktu ditentukan dalam pandangan kami ya sekali lagi ya, itu belum terpenuhi, maka kemudian kan kami menyatakan memang belum bisa terpenuhi. Karena? Ya memang belum terpenuhi. Kan ada batas minimalnya kan, harus memenuhi ini, memenuhi itu, belum terpenuhi. Kenapa nggak dalam surat keputusan?
Belum final, Bang. Karena yang namanya keputusan itu harus sudah verifikasi faktual. Ini masih verifikasi administrasi. Nah, dokumen atau bentuk hukum atau produk hukum KPU ini yang dibawa oleh Partai Prima ke Bawaslu lagi, gitu kan. Dan kemudian Bawaslu kan punya aturan yang sebagaimana sudah diterangkan Mbak Titi tadi. Lalu kemudian Partai Prima mengajukan ke PT UN. Dalam pandangan kami ini juga sudah benar, karena jalur berikutnya kalau tidak puas dengan putusannya Bawaslu, jalur berikutnya memang ke PT UN. Itu. Nah, sepanjang yang saya ketahui, nanti kalau saya salah dikoreksi Mas Jabu ya. Seingat saya begini, ketika proses di PT UN masih berlangsung ya, itu kemudian di waktu yang sedang berlangsung, Partai Prima mengajukan gugatan lewat jalur lain, yaitu lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Nah, dalam pandangan kami ya, karena ini proses belum selesai yang di PT UN, ketika ada gugatan di bawah di PT UN, ya karena menggugat KPU tergugat kan kita jawab ya. Dan kami juga sudah mengargumentasikan bahwa sesungguhnya jalur seperti ini adanya di PT UN. Jadi menurut Bapak putusan Pengadilan Jakarta Pusat itu salah? Dalam pandangan kami tidak tepat ya. Karena? Ya tidak punya kewenangan ya. Tidak punya kewenangan menunda pemilu. Bahwa kemudian hakim yang memutus itu kan otoritasnya hakim ya. Tapi dalam pandangan kami tidak tepat. Ya. Pak Ali Muhtar Ngabalin, jangan-jangan Bapak di belakang ini agar pemilu ditunda. Apa pandangan Bapak? Di berbagai tempat memang kami mesti hadir termasuk untuk melakukan declaration of ketepatan pemilu. Jadi umpama jangan-jangan kemudian tadi saya mencatat juga ini jangan-jangan ada yang menunggangi kemudian macam-macam. Karena sebelumnya banyak benar tokoh politik yang minta pemilu ditunda. Oh itu Ramadan yang lalu. Kita mau masuk lagi bulan suci Ramadan berikutnya. Ini udah zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala. Dahulu juga tidak seperti begitu. Cuma di framing sesuka hatinya. Artinya begini Bang Hotman. Penyelenggara pemilu sudah ada, KPU clear. Itu lembaga independen yang seluruh kewenangannya diserahkan oleh negara. Tanggal pelaksananya sudah ada. Anggarannya juga sudah ada. Dari pemerintah dan DPR sudah clear. Artinya apa? Tugas kami sekarang itu terus membantah dan terus menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa proses ini biarlah nanti KPU dengan Prima dalam proses hukumnya berjalan saja seperti apa adanya. Tetapi tanggung jawab kita termasuk malam hari ini dengan Lai Hotman di hot room, tanggung jawab kita untuk terus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pesta demokrasi itu menurut undang-undang insya Allah akan tetap berjalan seperti yang dimaui oleh undang-undang. Dan itu semua dijamin. Artinya Anda mengambil sikap cuekin aja itu putusan pengadilan walaupun putusannya itu serta-merta artinya harus dilaksanakan walaupun banding. Nggak usah dipedulikan. Bukan begitu. Ini putusan pengadilan. Siapapun, di beberapa tempat kan orang selalu menyebutkan bahwa dia batal demi hukum. Iya betul mau bilang batal demi hukum tapi tetap ada prosesnya. Bagi pemerintah itu adalah meyakinkan masyarakat. Karena banyak orang juga yang menyebutkan bahwa akan terjadi huru-hara dan segala macam. Gak usah pikirkan yang macam-macam yang tidak pernah ada dalam sejarah hidup Indonesia itu. Ini pemilu akan berjalan dengan baik, pemerintahnya ada, KPU-nya ada, anggarannya ada, petugas keamanannya juga ada, pengamat semua ada, LSM-nya ada juga, kontrol sosialnya juga ada. Jadi abaikan semua orang yang meragukan tentang pelaksanaan pemilu. Abaikan semua yang meragukan dan juga putusan pengadilan ini nggak usah dipedulikan. Itu prosesnya lain lagi. Lain lagi. Pemerintah tidak bisa masuk dalam kewenangan KPU maupun pemerintah tidak bisa mengintervensi pada keputusan pengadilan. Artinya walaupun ada putusan pengadilan yang memerintahkan walaupun banding atau kasasi harus ditunda pemilu, itu tetap tidak berlaku. Posisi pemerintah sekarang ini, Bang Hotman, sekarang ini berkali-kali disampaikan juga oleh Bapak Presiden maupun Wakil Presiden. Kami juga, baik dari KSP, Seknek, dan maupun Sekap juga berkali-kali kami katakan bahwa proses ini akan berjalan dan pemerintah memberikan dukungan penuh kepada KPU mengajukan banding dan lain-lain. Proses hukum itu ada. Kita istirahat lagi setelah headline news yang berikut ini.
Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Debat tanpa kopi kesayangan saya terasa kurang. White Coffee. Banyak gosip katanya Partai Prima ini hanya dipergunakan untuk tujuan menunda pemilu. Karena sebelumnya katanya sudah banyak isu-isu agar pemilu ditunda seperti kita lihat dalam grafis berikut ini. Ah, ini dia nih. Pak Ketua BKPM, dari sisi pengusaha mereka butuh kepastian stabilitas politik. Jika pemilu ditunda sesuai dengan mekanisme undang-undang akan baik untuk investasi. Wah, kata suhu kita, mengklaim memiliki big data yang menunjukkan 110 juta warganet mendukung tunda pemilu. Lagi-lagi, bos partai politik PKB setuju pemilu ditunda karena momentum perbaikan ekonomi pasca pandemi COVID-19 tidak boleh terganggu oleh pesta politik. Menko Ikuin, mantan klien Hotman Paris, setuju usulan penundaan pemilu karena disuarakan masyarakat, sehingga tidak boleh terlebih tantangan Indonesia ke depan makin berat. Wah, bosnya Partai PAN setuju pemilu ditunda karena alasan tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Sejumlah kepala desa mendukung Jokowi menjadi presiden 3 periode dan menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Habis? 6 masyarakat mengajukan uji materi terkait proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi. Pemilu proporsional terbuka dan tertutup. PN Jakarta Pusat menghukum KPU. Inilah klimaksnya untuk menunda pemilu. Pak Ali Muhtar, setelah melihat semua ini historis ini, kayaknya mengerucut ke beliau. Ya. Jadi apakah siapa di belakang ini? Belakang beliau ini? Yang jawab saya atau dia dulu, dia dulu. Kalau yang tadi Bang Hotman mengembalikan semua cerita-cerita lama itu kan itu adalah para pembantu, para Menko yang ada kewenangan sepenuhnya pada Presiden. Begitu Presiden menyebutkan cukup, jangan lagi ada komentari, kami semua tidak lagi mengomentari dan selesai. Itu sudah sejarah. Sudah selesai. Ya. Makanya saya bilang tadi kita sudah mau masuk Ramadan yang baru lagi ini. Mau puasa yang baru yang tadi sudah lewat. Kalau sekarang ini terkait dengan masalah Partai Prima kemudian menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka saya ingin mengatakan bahwa pemerintah dalam posisi tidak mengalami perubahan sedikit pun dan kita tetap menyampaikan dan menyuarakan kepada seluruh masyarakat tentang tahapan-tahapan pemilu yang dilakukan oleh KPU dan sampai pada pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari maupun dengan anggaran, pelaksana dan seterusnya. Terima kasih. Partai Prima, bosnya Partai Prima, siapa di belakang Bapak? Kok bisa sampai gol begitu? Siapa yang biayain? Kami tidak pernah ada urusan dan ada kepentingan dengan penundaan pemilu. Ingat itu. Kami nggak ada kepentingan tentang itu. Di track saja bahwa partai kami tidak pernah berkampanye itu. Justru kita berbicara bahwa penundaan pemilu inkonstitusional. Kami ini berjuang untuk ikut pemilu 2024, Bang. Hanya itu aja? Itu saja. Terlepas kemudian di belakang ini ribut. Gitu loh. Ya kan ada agenda besar. Itu di luar kuasa kami. Gitu loh. Tujuan kami cuma mau ikut pemilu saja. Didekatin suaranya. Ya, gitu. Mau ikut pemilu saja. Itu saja gitu loh. Karena apa? Proses yang kita lakukan untuk menuntut keadilan di lembaga-lembaga yang mengurusi sengketa proses udah mentok. Awalnya dari mana? Dari pengumuman KPU tanggal 14 Desember. Menurut PKPU 136 ya nomor
PKPU nomor 4 tahun 2002, semua partai politik baik yang lolos atau tidak lolos itu harus ada surat keputusannya. Supaya apa? Semuanya punya legal standing. Kami punya legal standing. Ini tidak ada. Jadi Anda membantah ada motif politik atau kekuatan itu politik di belakang? Saya. Tidak ada ya? Kami hanya menuntut hak kami dibolehkan. Terima kasih. Sekarang kita mau tanya kepada Bapak Charles Simabura, pakar hukum tata negara. Pak Charles, gimana pandangan Bapak yang melalui Zoom ya? Pandangan Bapak atas putusan ini dan kira-kira perlu banding nggak KPU dan kira-kira nasibnya bagaimana putusan ini? Ya, pertama hakim juga harus tunduk kepada konstitusi ya. Jadi ketika dia memutus itu dia juga harus tunduk pada kewenangan yang sudah diberikan oleh konstitusi, di mana pada peradilan itu ada 4, kalau di bawah Mahkamah Agung ada peradilan agama, peradilan militer, peradilan umum, dan tata usaha negara. Dan Mahkamah Agung sudah mengatur sedemikian rupa, undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa, siapa yang berwenang untuk memutus perkara, dan saya pikir itu sudah selesai diperdebatkan. Nah lalu kemudian kenapa tiba-tiba muncul ini? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, bahwa kemudian di ranah kekuasaan yudikatif kita juga harus kita telis lebih jauh, gitu ya. Apakah ini menjadi sebuah bagian dari skenario politik yang mungkin sedang dimainkan? Tadi Bang Abalin sudah membantah, oke lah kita bantah, tapi ingat yang berkepentingan untuk penundaan pemilu itu bukan saja pemerintah yang berkuasa hari ini misalnya, atau kemudian juga kelompok-kelompok yang berkuasa hari ini. Tentu ada kelompok-kelompok di sekitar itu. Apakah yang kemudian kita kenal dengan sebutan oligarki, karena mereka sudah sangat nyaman dengan stabilitas yang tadi disuarakan oleh salah satu menteri Pak Jokowi. Makanya kemudian pintu masuknya cukup banyak, orang berkepentingan cukup banyak untuk adanya penundaan pemilu ini dengan berbagai dalil. Jadi sehingga kemudian ini kayak kita itu lagi main perang-perangan ya, tanpa kita tahu siapa musuh, siapa lawan gitu. Lalu tiba-tiba ada yang mencoba munculkan satu, dan ini kayak test the water saja kalau bagi saya. Dan saya menduga ini belum klimaks, Bang Hotman. Ini belum klimaks ya. Karena menjelang 2024 itu masih ada sekitar 12 bulan lagi. Di last minute itu masih ada kemungkinan-kemungkinan. Dan ini merupakan prakondisi yang kemudian juga harus kita kritisi. Jadi menurut Bapak ada kekuatan politik di belakang putusan ini? Tidak hanya kekuatan politik, bisa juga ada kekuatan ekonomi yang kemudian bermain di sini. Ya, karena apa? Karena tadi ada dalil yang kemudian mengatakan, disampaikan oleh para menteri, bahwa pengusaha butuh kepastian, investasi butuh ketenangan politik, begitu. Dan pemilu dianggap sebagai sesuatu kegaduhan. Ini yang saya pikir sesat pikir secara konstitusional begitu. Tapi justru pemilu itu, Bapak sebagai ahli hukum tata negara, apakah pengadilan negeri berwenang menunda pemilu? Dan apa kira-kira nasibnya di tingkat banding? Ya harus, KPU harus banding. Dan saya pikir juga semua pihak harus mendukung apa yang dilakukan oleh KPU. Apakah dengan masuk sebagai pihak sahabat peradilan yang kemudian juga selama ini dipraktikkan oleh para teman-teman aktivis pejuang demokrasi dan HAM. Dengan demikian saya pikir upaya KPU untuk melakukan banding juga harus kita kawal bersama. Dan lagi-lagi kita juga harus ingatkan KPU, dalam memori bandingnya juga jangan kayak kemarin begitu ya. Dalam konteks misalnya eksepsi terhadap kewenangan absolut itu juga nggak clear gitu. Hanya mengatakan bahwa permohonan ini kabur dan segala macam. Tapi dalil secara hukumnya menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang berdasarkan undang-undang dan berdasarkan Perma 2 2019 itu tidak dimukakan dan tidak muncul dalam persidangan. Menurut Bapak, hakim pun harus menurut Bapak salahnya KPU karena tidak menyewa pengacara Hotman Paris, bukan? Bisa jadi, Bang. Bisa jadi. Jadi menurut Bapak sebagai ahli hukum tata negara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu secara kewenangan absolut tidak berwenang. Tidak berwenang, tidak berwenang. Karena apa? Di dalam Perma 2 2019 sudah dikatakan, meskipun ya kita baca di dalam putusan itu ada perbuatan melawan hukum, tapi dia berhenti di situ saja. Kalau tergugatnya KPU dalam konteks hari ini adalah lembaga negara, mestinya kan ada kalimat satu kata lagi yang kemudian dia tambahkan, perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Tapi dia berhenti di situ. Oke. Menjadi kewenangan pengadilan negeri. Kita lihat dulu hasil polling. Kita lihat dulu hasil polling apakah masyarakat melihat ada enggak unsur politik di sini. Oke. Ini hasil polling ya. Apakah ada muatan politis? Anak berapa ini? 53. 53% mengatakan ada muatan politis. Ini berapa ini? 38. Hah?
30% mengatakan 36 mengatakan bisa jadi. Lain-lain 11%. Gue jadi buta apa sebenarnya? Mayoritas mengatakan ada muatan politis. Ya, mayoritas mengatakan ada. Ya. Oke, sekarang kita lihat komentar masyarakat. Oke, dari Axcloli, menunda-nunda suatu hal itu akar dari sebuah masalah besar. Hehehe. Bisa menyebabkan masalah sistem demokrasi. Budiman, kepercayaan masyarakat akan semakin menurun. Saya sangat tidak setuju, kata Teda Januar. Jakia, adain pemilu sendiri, wakaka. Rizky akan menimbulkan kegaduhan dan semakin banyak perpecahan. Kenapa mesti ditunda jika tidak ada gunanya? Ibu Titi? Ya. Jadi, Ibu yakin tidak ada muatan politis? Saya tidak mengatakan tidak ada muatan politis ya, karena tadi kan saya sudah sampaikan sebagai sebuah upaya mencari keadilan itu dimungkinkan karena kita bisa berdebat soal ada ruang kosong yang memang belum diakomodir. Tetapi tadi juga sudah disampaikan proses hukum ini kan tadi berjalan dua arah ya, satu berproses di PT UN, putusan 468, satu lagi di Pengadilan Negeri. Tapi petitumnya ini bertolak belakang langit bumi. Satu minta jadi peserta pemilu dan itu sangat dipahami karena itulah tuntutan partai didirikan untuk jadi peserta pemilu. Tapi yang satu lagi ini uniknya adalah persoalan perdata, tapi yang diminta itu berdampak bukan hanya kepada subjek perdata yang memiliki persoalan, tetapi juga berdampak pada hak publik lain. Satu, hak publik dari partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan pemilu yang tepat waktu. Dan yang kedua adalah hak konstitusional warga negara untuk memilih secara tepat waktu. Jadi menurut analisamu apa? Kenapa sepintar itu Partai Prima ini? Kalau Partai Prima pintar memang pintar. Jadi karena kita tidak, misalnya begini ya, upaya hukum itu dilakukan sangat panjang. Ini adalah salah satu saja. Karena misalnya meskipun di petun belakangan ya 26 Desember, di Pengadilan Negeri 8 Desember itu registrasinya, di petun ini putusannya lebih dulu 19 Desember. Di PN itu baru tanggal 2 Maret. Nah saya kira yang menjadi persoalan adalah justru harus ditanya, mengapa Prima mengajukan dua petitum yang bertolak belakang satu sama lain? Menurut Ibu apa? Nah itu yang saya juga menjadi bertanya-tanya, kalau tidak mau menunda pemilu, tetapi implikasi dari teknis kepemiluan, ya penundaan. Karena kalau saya sih tidak mau ya, kalau Oktober 2024 itu tidak ada presiden dan juga parlemen terpilih, produk dari 2024. Kita tanya nanti kenapa Partai Prima ini pakai dua jurus silat yang berbeda ya? Betul. Setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room, waktu kita singkat segmen terakhir. Partai Prima, apakah Anda mengharapkan, ya udahlah daripada ribut nasional, kabulkan aja Partai Prima sebagai peserta pemilu. Itu enggak harapan Anda? Oh iya. Itu harapannya? Iya. Dan sejak awal kami berjuang supaya menjadi peserta pemilu. Ya. Dan kan? Kalau Anda dikabulkan itu, gugatan ini akan dicabut. Oh iya. Kita tidak punya kepentingan untuk menunda pemilu, Bang. Kita cuma punya kepentingan untuk ikut pemilu 2024. Agar boleh ikut. Iya. Pak Hasim, bos KPU, sudah ada permohonan resmi daripada ribut nasional, ya udah kabulin lah dia. Boleh nggak itu? Bang, kami dengan Partai Prima ini masih punya dua perkara nih, Bang. Ya, itu dicabut semua kalau dia dikabulkan jadi peserta pemilu. Nanti dulu. Ya, karena alasannya kenapa? Yang pertama begini. Kan Partai Prima pernah menggugat KPU ke PT UN. Dua perkara kan. Yang terakhir perkara nomor 468. Yang itu diputus pada tanggal 19 Januari. Tanggal 2 Februari, Partai Prima itu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan PT UN perkara 468 tadi. Yang kalah siapa? Belum.
kami baru akan mengajukan apa itu namanya memori PK-nya kan. Nah, kontra memori. Pertanyaannya begini. Dalam pandangan kami ya, di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017, sengketa partai politik, sengketa tentang penetapan partai politik peserta pemilu itu pintunya yang pertama Bawaslu. Kalau ada partai menggugat ke Bawaslu dan kemudian kecewa ya dengan putusan Bawaslu, lalu mengajukan ke PT UN. Hanya itu. Hanya itu. Kalau kemudian PT UN putusannya mengecewakan, selesai. Tidak ada pintu lain. Jadi menurut Bapak, secara hukum tidak ada jalur kompromi untuk mengabulkan Partai Prima untuk masuk peserta pemilu. Yes or no? Lewat jalur pengadilan. Karena kalau ada dua, kompromi sudah tidak mungkin. Kalau kompromi dalam arti administrasi tidak mungkin, Bang. Pak Agus, terima nasibmu. Ini kan sudah putus. Ya. Pengadilan sudah memutuskan. Ya. Saya pikir sebagai bangsa yang harus dewasa dalam berpolitik, menghormati putusan pengadilan begitu. Harus menghormati keputusan gimana, pengadilan. Pak Ali Putar, kompromi bisa nggak? Saya mau bilang bahwa dalam banyak diskusi memang orang bilang bahwa mereka tidak menerima putusan pengadilan, tetapi tetap memang harus tunduk. Bahwa hari ini putusan pengadilannya, kemudian itu kenapa pemerintah memberikan dukungan penuh kepada KPU untuk mengajukan banding. Artinya apa? Putusan ini juga bukan putusan di pinggir-pinggir jalan, ini institusi negara. Artinya? Ada prosesnya yang harus ditempuh. Makanya dari tadi saya bilang, kalaulah ada orang yang menilai bahwa putusan ini batal demi hukum, tetap harus ada prosesnya. Tapi kalau menempuh proses sama saja dia kalah. Ada dua amar putusan yang ini mengikat KPU. Satu, bahwa KPU telah melakukan kesalahan dalam verifikasi administrasi Prima. Yang kedua, KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Gitu loh. Putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Tapi gitu kan belum inkrah. Itu karena belum inkrah itu, serta-merta. Bang Hotman, karena belum inkrah itulah maka prosesnya tetap ada. Memang putusannya itu namanya with for but before serta-merta, walaupun belum inkrah, serta-merta harus dieksekusi. Gimana, Bu Titi? Ya, kita perlu nggak dikasih kompromi, kabulkan aja. Tidak ada prosedur yang sifatnya kompromi di luar prosedur formal ya. Satu-satunya yang bisa mempengaruhi kepesertaan itu ya prosedur melalui pengadilan. Nah ini kan KPU sedang menempuh upaya hukum. Kalau saya sih kepentingannya satu saja, pemilu itu harus berjalan 14 Februari pemungutan suara. Masalah kemudian proses hukum yang berjalan ini kita ikuti. Tentu saja dengan upaya dan ikhtiar terbaik ya. Karena bagaimanapun misalnya sedikit catatan juga sudah disampaikan, 20 Januari itu kan ada putusan sela ya Mas Hashim ya, di Petun juga sudah selesai. Di situ sebenarnya sudah jadi alarm buat kita. Ketika misalnya argumentasi kompetensi absolut itu sudah ditolak, berarti kan memang ada intensi pengadilan negeri untuk menangani perkara ini. Nah oleh karena itu ke depan saya kira upaya hukum banding dari KPU ini menjadi ikhtiar satu, dia menjadi pembuktian kinerja KPU untuk membela apa yang sudah dilakukan oleh KPU. Tapi yang kedua juga proses hukum ini kita hormati. Tapi yang ketiga, yang lagi-lagi ya, nah kita berharap tidak ada substansi yang kemudian melampaui konstitusi. Melampaui konstitusi adalah soal konstitusionalisme. Pasal 7, masa jabatan presiden itu adalah 5 tahun, hanya bisa dipilih 1 periode kembali dan itu tidak boleh dilampaui. Terima kasih. Kalau gitu kita tanya kepada Pak Charles sebagai ahli hukum tata negara. Pak Charles, bagaimana nanti pas menjelang pemilu 2024, pas keluar putusan kasasi memenangkan PT Prima. Partai Prima. Gimana Pak? Dari tadi PT dibilang pada saat pemilu tiba-tiba Partai Prima dimenangkan. Apa yang terjadi sebagai ahli hukum tata negara? Ya, yang menjadi persoalan itu adalah ini akan menjadi sulit untuk menjadikan Partai Prima sebagai peserta pemilu. Kenapa? Karena di putusan PN tidak menyatakan KPU wajib kemudian menjadikan Partai Prima itu sebagai peserta pemilu. Makanya dia minta kompromi. Bahwa KPU telah melakukan. Nah, nggak bisa. Nggak bisa juga. Karena kewenangan PN untuk memerintahkan untuk menjadi peserta
peserta pemilu pun juga nggak ada begitu. Bang Hotman, Mas jadi Charles ya, fokusnya adalah pada sedikit ya. Sebentar Pak, gimana Pak? Saya potong sedikit ya. Jadi ini perkara yang dibawa. Sebentar Pak Charles, kenapa? Perkara yang dibawa Partai Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu perkara perdata. Ya. Sepengetahuan kami ya, yang namanya perdata kan selalu diawali dengan mediasi dulu. Ya. Di sidang ini nggak ada. Diawali dengan dikebut ya? Langsung pada pokok perkara. Berarti ada keanehan? Secara prosedur ada prosedur yang ditempuh. Kenapa tidak ngadu ke Mahkamah Agung? Ya kan masih proses begini Bang. Oke. Kita nggak boleh lah langsung ngadu-ngadu. Silakan Pak Charles. Silakan Pak Charles. Ya, nah makanya itu. Jadi kalau yang paling-paling nanti yang akan dikabulkan ya kalau sampai di level Mahkamah Agung, saya yakin itu yang untuk putusan penundaan pemilu itu akan dikoreksi oleh Mahkamah Agung. Lalu yang untuk perkara mungkin ganti ruginya mungkin bisa diberikan kalau memang terbukti ya. Lalu termasuk juga mungkin saja pernyataan perbuatan melawan hukum itu bisa terbukti tapi tidak menjadi kewenangan dari pengadilan negeri untuk menghukum KPU. Nah, paling-paling nanti ya yang akan dikabulkan itu setidak-tidaknya untuk mengembalikan kerugian perdata yang dialami yaitu berupa kerugian material yang didalilkan oleh Partai Prima yaitu ganti rugi sebesar 500 juta. Dan itu pun nanti negara yang akan membayar seperti itu. Terima kasih Pak Charles. Jadi demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Dan kata pemerintah, pemilu berjalan terus tidak akan ditunda. Pak KPU juga mengatakan. Satu dikit aja Bang. Silakan. Kami masih ada dua urusan sama Partai Prima. Partai Prima ini masih ada dua pintu. Yang pertama tadi ya, berdasarkan putusan PT UN yang perkara 468, Partai Prima kan mengajukan kasasi, bukan, peninjauan kembali. Kami harus melayani ini, melakukan kontra memori. Itu akibatnya apa? Kalau ini sebetulnya ya, kalau menurut konstruksi hukum di penyelesaian sengketa partai politik di Undang-Undang Pemilu, selesai di PT UN, tidak bisa sampai ke yang lain-lain. Yang kedua, ini kan banyak pendapat gini, Mas Hasim, KPU kalau menganggap bahwa pengadilan negeri tidak punya wewenang itu, udahlah diabaikan aja, nggak usah banding. Karena apa? Bukan kompetensinya. Saya bilang, nggak bisa begitu. Kalau kami keberatan dengan putusan ini harus kami lawan dengan cara banding. Benar. Oke, jadi kita akan melihat nanti apa putusan banding dari Pengadilan Tinggi atas perjuangan dari Partai Prima. Dan juga kasasi, peninjauan kembali. Dan juga peninjauan kembali. Jadi masih panjang pertarungan hukum ini. Dan kita tetap berharap agar tetap pemilu berlangsung tepat waktu. Dan oleh karenanya, jangan lupa selalu nonton Hot Room Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam. Karena hanya di Hot Room lah hot yang hostnya memang ahli hukum. Selamat malam. Metro TV